Oke, di sini saya Baut Widiantoro dengan NIM 211021184. Uh, di sini saya akan mencoba menjelaskan hasil tugas mata kuliah Big Data. Di sini merupakan hasil tugas yang saya telah buat uh, dengan mengambil studi kasus Boston House Price Prediction ya. Jadi kasusnya ini regression dan seperti biasa. Seperti yang telah dicontohkan, pertama saya mencoba mengintegrasikan eh, dataset ini dengan eh, MySQL ya. Jadi pertama saya mencoba mendefinisikan dulu semua yang dibutuhkan untuk koneksi, mulai dari host, user, password, dan juga di sini saya ada tambahan port karena di sini saya menggunakan dual port ya. Jadi saya harus definisikan port yang saya gunakan. Oke. Eh, Pertama, kita akan coba membuat database. Database-nya yaitu Boston House Price menggunakan query create database. Di sini saya nggak akan running ulang karena database-nya sudah tersedia. Jadi nanti takutnya malah reset ya database-nya. Jadi kita langsung pindah aja ke kode kedua. Kode pertama tadi untuk menciptakan database, untuk membuat database. Kode kedua ini untuk membuat tabelnya. Tabelnya itu ada apa aja? Oh ya, mungkin saya harus kasih tahu dulu ya. Ini di koneksinya udah ada yang baru, itu database-nya. Kenapa harus ditambahin database-nya? Karena kita akan membuat table yang pasti ada di dalam database dong. Dan di sini database itu Boston House Price, sama seperti yang telah kita buat tadi. Lalu kita buat kolom Boston House Prices, jadi jamak ya. Ada 13 atau 12 kolom ini ya. Nggak terlalu hafal juga saya. Ada ID, ada crime, ada ZN, ada Indus, Chess, Knox, RM, Age, Dis, Rate, Tax, PT Ratio, B, Elstat, dan juga Medv. Kemudian ini di running. Tapi kembali lagi karena saya udah quit running ini, takutnya ke reset, saya pindah lagi ke yang selanjutnya. Selanjutnya adalah insert data. Insert data ini tambah, kita pakai tambahan library ya. Selain MySQL, kita juga pakai Pandas untuk mencoba membaca database-nya. Dataset. Oke, pertama kita harus spesifikasikan nama kolomnya dulu karena saya dapat CSV yang nggak terlalu rapi, nggak ada nama kolomnya dan juga eh, nggak terlalu rapi pokoknya lah. Jadi di sini menggunakan Pandas, ketika kita read CSV-nya, kita juga harus lakukan hidderan agar row pertama itu tidak menjadi header. Jadi row kolomnya itu akan menggunakan ini, bukan dari row pertama. Kemudian kita spesifikasikan juga untuk delimiternya supaya biar gampang kelihatan. Lalu kita akan lakukan looping untuk menginsertkan setiap row. Jadi looping ini dilakukan untuk menginsertkan setiap row. Semua row akan diinsertkan. Yang diinsertkan itu apa? Semua nilai-nilai dari kolom-kolom yang ada. Jadi kita query menggunakan insert into eh, dengan value-nya ya nilai dari data itu, nilai dari setiap kolomnya yang kita konversi menjadi float. Kenapa ya? Karena pemrosesan machine learning kan eh, bisanya itu kan pakai data numerik ya. Jadi seperti kategorikal pun kita harus konversi dulu ke numerik baru bisa kita proses. Oke, mungkin ini saya bisa tunjukkan datanya. Nah, ini adalah datanya. Ada ada 25 dari 25 dari sekitar 21 page. Jadi ada sekitar 500-an lah pokoknya. Oke, kembali lagi. Setelah insert data, kita akan coba read datanya. Read datanya sebenarnya ini cuma harusnya di run ya, tapi karena saya nggak mau nunjukin pakai terminal juga. Oke, saya coba run deh. Muncul nggak ya? Bentar.
kok muncul? Wah, banyak banget langsung ini. Ya muncul, muncul. Datanya banyak banget ini. Langsung muncul banyak banget. Oke, jadi udah sekedar untuk nyoba aja. Satunya adalah create model. Eh, create model ini, bentar, saya tutup dulu terminalnya. Kita akan coba lakukan modeling yang mana saya udah saya udah coba cari model yang terbaik, salah satu model yang paling efisien dan yang paling baik, di mana di sini saya nggak bakal menggunakan semua ya, semua fiturnya, karena fiturnya kan ada 12 kalau nggak salah. Kalau kita pakai semua itu bakal banyak banget nanti inputnya waktu kita deploy. Ah, jadi saya pilih 5 yang mempunyai korelasi terbaik. Saya udah cek di exploratory data analisisnya. Kebetulan nggak nggak di folder ini, jadi saya nggak bisa tunjukkan. Pokoknya dari ke-12 fitur, 5 fitur ini adalah fitur yang paling tinggi korelasinya. Sehingga fitur-fitur ini tuh termasuk yang paling berpengaruh terhadap hasilnya. Jadi kita bakal gunakan ini sebagai fitur yang kita masukkan ke variabel X. Kemudian untuk target atau labelnya itu MADV. MADV itu adalah nilai median eh, dari apa ya, harganya, harga rumahnya dalam satuan 1000 US dollar. Dan di sini, oh iya, saya menggunakan scikit-learn ya untuk eh, pakai train test split sama ensemble-nya. Ensemble random forest maksudnya. Saya pakai random forest regressor. Kenapa? Karena ini yang paling baik. Saya sebenarnya juga sempat nyoba SVM dan juga linear regression, tapi yang paling baik itu random forest. Jadi saya pilihnya langsung random forest, biar langsung aja kita nggak usah nyoba satu-satu. Oke, kita lakukan splitting dengan test size-nya 0,3, artinya data trainingnya 0,7. Lalu di sini ini sebenarnya cuma ini buat ngecek aja ya skor. Sebenarnya saya udah dapat skornya itu lumayan tinggi. Kemudian kita simpen dalam bentuk file pickle yang mana nanti kita akan gunakan ketika kita deploy. Ini adalah file pickle-nya. Ini file pickle yang kita simpen. Udah tersimpan, jadi saya nggak perlu running lagi. Kemudian saya akan tunjukkan app.py. App.py ini apa sih? App.py ini adalah program utama yang akan menjadi istilahnya back-end-nya lah ya, menggunakan Flask. Jadi kita akan load uh, model .pickle tadi, kita akan load, lalu kita akan coba inputkan dengan data yang baru yang akan kita inputkan melalui website. Ini fiturnya ini sama seperti tadi ya. Terus ini menggunakan template-nya itu index.html. Ini udah saya bikin di sini. Kemudian apalagi yang perlu dijelaskan ya? Ah, mungkin inputnya ini kita konversi menjadi float. Jadi nanti di inputannya itu sebenarnya tipenya bisa banyak banget ya. Tapi nanti saya sebenarnya pakainya teks dan harus di konversi ke float. Sebenarnya langsung pakai number juga bisa sih, cuman di sini saya biar gampang aja, kebiasaan aja pakainya teks. Kemudian ya kita akan lakukan prediksi dan ini prediksinya. Kita akan lakukan konversi menjadi string. Kenapa kita konversi menjadi string? Karena kita mau gabungkan ke dalam sebuah kalimat. Oke, ini saya coba running ya. Bentar, run. Oke, udah jalan. Saya coba tunjukin HTML-nya. Kebetulan HTML-nya untuk stylingnya saya pakai Tailwind. Jadi biar saya nggak harus build CSS dari awal, saya pakai Tailwind. Hmm, ini dia yang saya bilang inputnya itu di sini teks bukan number. Jadi saya harus konversi dulu menjadi float. Ini ada 5 inputan ya. Dan ini adalah hasil prediksinya di sini. Mungkin kita langsung lihat aja di websitenya. Mana ya?
Nih, ini tampilannya jauh lebih enak dilihat kan kalau pakai Tailwind ketimbang pakai CSS yang biasa aja, yang native-nya. Dibanding Bootstrap juga ini jauh lebih enak dilihat. Oke, kita coba masukin ya. Jadi pertama ini apa? Elstat. Elstat itu jumlah lower income. Jadi ada berapa banyak orang yang pendapatannya itu rendah. Kemudian ini apa? RM. RM itu artinya room, average room per house. Jadi rata-rata ruangan di satu rumah ada berapa. PT ratio artinya itu rasio antara murid dan juga eh, guru. Jadi semakin rendah ya, semakin rendah rasionya artinya eh, satu guru itu menghandle cuma sedikit murid. Jadi artinya itu semakin bagus. Industri ini ya kawasan industri yang non retail. Jadi semakin tinggi berarti semakin wah semakin mahal harusnya ini. Kemudian tax, ya pajak sini. Semakin tinggi semakin mahal juga harusnya. Lalu kita udah dapat ini, kita coba predik. Hasilnya ini, 31, sekian sekian sekian. Ini saya lupa belum format. Eh, ini satuannya itu 1.000 ya, jadi artinya ini ya 31.000 lah intinya. 31.000 US dollar. Oke, sekian dari presentasi tugas saya dan maaf ada apabila ada kesalahan. Terima kasih.